Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat satu sama lain dalam anggota keluarga. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari antara orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikian jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Bacaan hari ini berkisah tentang salah seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Apa jawaban Yesus? Yesus menolak menjadi hakim dalam perselisihan tentang warisan. Perumpamaan tentang si kaya ini menggambarkan kesia-siaan nafsu. Orang hanya sibuk dengan harta, lalu persaudaraan itu hilang. Hanya karena harta lalu orang berselisih paham dalam keluarga. Orang saling menjatuhkan, bahkan orang sampai saling membunuh karena harta. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, harta adalah titipan dari Allah. Maka bersyukurlah dengan harta yang Anda miliki. Kalau Allah tidak memberi kita kehidupan, kita tidak akan punya harta apapun dalam hidup ini. Maka tugas kita adalah bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita rezeki yang berlimpah dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, harta itu bukan untuk disimpan bagi diri kita sendiri. Berkat yang dari Allah harus kita bagikan agar juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita boleh punya banyak harta, boleh bertimbun bertahun-tahun, tapi ingat, ketika kita mati, kita tidak bawa satu pun harta yang kita punya di dunia ini. Maka dengan harta yang ada di dunia ini yang Allah titipkan, kita bagi-bagikan dalam perbuatan amal kasih, agar kita punya harta melimpah dalam kerajaan surga. Percuma kita punya banyak harta,
Kita hanya memperhatikan kepentingan kita. Tapi sayang ketika kita mati kita tidak bawa. Lalu kita tidak akan menikmati kebahagiaan di surga karena kita terlalu pelit untuk berbagi hidup dengan orang lain. Mari Bapak Ibu, hartamu adalah titipan dari Allah. Maka bagikanlah itu dengan keluargamu, dengan saudara-saudarimu, dengan orang-orang yang paling membutuhkan dalam hidup ini. Karena apa yang kau beri akan kembali menjadi berkat bagi hidup. Mari teruslah berbuat baik. Jangan hanya menahan hartamu. Di situ hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki akan menjadi berkat kalau kita berbagi. Akan menjadi kutukan kalau kita salah dalam menggunakan harta yang Tuhan titipkan bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Berikanlah keluarga kami rahmat kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang secukupnya. Jauhkanlah keluarga kami dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti satu sama lain. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih menitipkan harta sekecil apapun dalam hidup kami. Terutama harta kehidupan saat ini, harta keluarga kami. Semoga kami mampu menjaga harta ini dan berbagi hidup satu sama lain. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.